Dulu di zaman Bani Israel ada suami istri. Suaminya tukang ibadat, perempuannya tukang ibadat, rajin dua-duanya. Siang dia puasa, malam dia bangun malam bersama, enak hidupnya. Hidupnya biasa. Suaminya untuk cari penghidupan, dia bikin keranjang, tas keranjang dari anyaman. Umurnya belum tua, baru 70 tahun. Ini zaman dulu ya, bukan zaman kita. Umat-umat terdahulu umurnya 500, 1000, umurnya panjang-panjang. Jadi kalau cuma 70 mah ya masih bocah. Cuman masalahnya apa saudara? Suaminya gantengnya nggak umum, ganteng suaminya ini. Nah, tukang dagang ganteng, urusan juga perempuan, laki. Kan kita nih, suami punya bini cakep, pikiran. Bini punya laki cakep, pikiran. Abang cakep duit banyak, ampak itu bini. Kebetulan dia pas dagang, dia ketemu di satu tempat, di situ ada pembesar, penguasa, katakanlah dia bupati atau wali kota. Itu perempuan di situ, nyonya, ganjen, nggak boleh lihat laki orang. Jadi zaman dulu udah mulai ada tuh, memang penyakit dari dulu ini, Pak. Kalau sekarang kan sosialita, ya enggak? Artis-artis begitu. Memang begitu lagunya. Memang begitu dah lagunya pokoknya. Nggak boleh ngeliat orang cakep. Nah, orang-orang yang begini modelnya, yang di sekeliling dia juga sama modelnya. Karena kan roh itu ya kayak pasukan. Pasti dia condongnya sama yang sama sama dia. Ini pembantunya nyonya sama, genit semua. Jadi dia tukang laporin mana ada orang cakep, dia laporin sama nyonya. Tuh ada orang cakep, Bu. Nah, kebetulan ini dia tukang yang ganteng ini. Dia dilewat di istana itu, dilihat sama bujangnya nyonya, perempuan. Buset, cakep amat nih orang. Laporan. Buru-buru dia laporan. Nyonya, di depan itu ada orang dagang cakepnya nggak omong. Wih, berhentiin, katanya. Singkat riwayat disuruh diberhentiin. Sini bang, coba masuk bang. Begitu masuk, pintu dikunci. Kata nyonya, ini dagangan semuanya saya borong. Bahkan ente hidup saya jamin. Rumah saya bikinin, syaratnya satu, layanin saya, katanya. Karena dia tukang ibadat, biasa ibadat, enggak tergoda. Orang kalau rajin ibadat sama maksiat ada takut sama maksiat, enggak kayak kita. Kita makan maksiat ongkoh, ibadat ongkoh, kalau digodain dia nyemplung. Gampang gitu. Belum rajin kayak dia lah kan, orang kalau tiap hari puasa kan hebat. Kemudian begitu dia lagi begitu, enggak, saya enggak bisa, katanya. Ini muka kayak ente enggak pantas dagang bang, ente mah kudu pantasnya tuh diem-diem di rumah besar, duit banyak, muka kayak ente. Dia enggak mau, tetep digodain kayak apa, enggak mau. Akhirnya ini nyari jalan selamat ini, bukan nyari selamat, dia jalan selamat. Dia pengen selamat, bagaimana caranya? Dia pikirin aja, ya Allah. Begitu niat nyonya, sebenarnya dia lihat cakep nih nyonya lah, orang kaya kan, walaupun jelek bisa dandan. Orang kaya biar kata jelek bisa dandan, cakep dia. Nah, manusia sama tergoda, cuman dia tahu, ya Allah, ini saya digoda. Saya pengen selamat dari godaan ini, ya Allah. 70 tahun saya sudah berkhidmat kepada Engkau, tolong selamatkan saya. Akhirnya dia bilang sama ini orang nyonya, Tuan,
saya kepengen naik ke atas, saya pengen bebersih, ada nggak di atas tempat air? Ada. Dia naik, ternyata begitu naik dia ke menara. Rumah orang dulu kan istana-istananya gede-gede banget, tinggi-tinggi. Dia pikir nanti kalau dia di atas dia bisa merambat ke bawah turun. Biasanya kan bangunan tuh kadang ada apa? Kayak macam tangganya. Kayak balkon-balkon itu kan bisa kita bisa lompat sini. Begitu dia naik atas, ternyata bangunan itu nggak punya apapun, polos. Kalau dia loncat mati mesti ini orang. Dia pikirin aja. Dia nggak lompat, dia terjebak. Dia lompat, dia bakalan mati. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Rabb, kalau sampai saya di sini, usia saya, ajal saya redha dah. Daripada saya harus berzina dengan perempuan. Padahal perempuannya cakep, duit dibagi, rumah dibikinin. Oh, bukan kita dah yang ditawarin begitu, Mak. Kalau kita telap aja pokoknya. Telap kita, Mak, ya. Bukan kita yang ditawarin. Begitu dia lompat, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril ta'al. Ada apa ya Rabb? Labbaik wa sa'daik. Ini ada hambaku lompat, tanggapin ya Jibril. Tanggapin dia. Bersikap lembutlah kepada dia. Maka Jibril berosot dari langit Sidratul Muntaha. Itu ditanggapin dia itu tanpa dia tahu. Malaikat kan nggak kayak kita. Makhluk ini dari cahaya dia, dari apapun bisa. Ditanggapin sama Jibril alaihissalam, ditaruh ke bumi, belum seperti naronya ibu kepada anak kecilnya. Hati-hati banget. Begitu dia lompat, dia nyampe tanah, dia bingung lah, kok saya bisa selamat? Dia kok bisa? Nggak ngapa-ngapa saya nih. Sakit juga enggak, orang ditanggapin sama malaikat Jibril alaihissalam. Dia nggak pernah tahu kalau dia jatuh bakal ditanggapin, nggak pernah tahu. Yang dia tahu dia pengen selamat dari dosa. Akhirnya dia pengen pulang lari. Masalahnya ada satu apa? Dagangannya ketinggalan. Entar sama bini bagaimana ini? Hal begitu ya? Ya Allah. Dia balik nggak mungkin. Dagangannya ketinggalan masalahnya ini. Terus bagaimana di rumah? Mana belum laku, acan-acan, mau ada penglaris. Dengan berat hati dia pulang. Singkat cerita, ini tidak di kitab Tanbihul Ghafilin, kita bisa dapatkan ini riwayat Al-Faqih Abdullah Samarkandi. Singkat riwayat, sampai di rumah bininya tanya, "Bang, ini bahasa kita, dagangan habis. Duitnya mana?" Itu dia. Habis tapi nggak ada duitnya. Aduh. Kita ini bukan pakai apa, Bang? Kita sabar katanya. Untung bininya sama-sama tukang. Katanya sabar macam bini kita. Makan sabar. Makan sabar kembali pagi dibanting-banting. Walhasil dia nurut, sabar Neng, iya sabar Bang. Begitu menjelang maghrib, lakinya bilang sama bininya, Neng, ini dapur tolong nyalain, kayu bakar nyalain. Seakan-akan kita masak. Emang apa ya? Saya takut, kata lakinya nih, kalau kita sore ini nggak masak, tetangga kita jadi repot. Ntar dia mikirin kita, cangkian kita hari ini nggak makan jadi repot, dia bawa ini bawa itu buat kita. Saya nggak mau tetangga saya repot. Jadi emang hidupnya nggak mau ngerepotin orang, persis kayak kita. Emang kita banget ya ini 120 derajat pasti. Nggak mau ngerepotin orang hidup nih, sampai pora-pora masak supaya tetangganya nggak kepikiran. Bayangin. Jadi di zaman itu memang mereka hidupnya rukun dan saling peduli. Tidak boleh ada yang kelaparan. Hari ini kita bertetangga, berdekatan, bahkan saudara, kadang kita nggak peduli dengan sesama kita.
Ada apa dengan kita, saudara? Lihat nih, dia nggak pengen repotin tetangganya sampai pura-pura masak. Begitu dia nyalain kompor, nyalain apa? Nyalain kayu bakar, dia ngobrol sama lakinya di depan, cerita sono sini, ngilangin lapar. Laparnya nggak ada kompromi. Akhirnya nggak lama kemudian tetangganya datang. Pok, kenapa nih? Kenapa, Pok? Ini saya lagi butuh garam buat masak. Kata bininya, di suaminya yang lagi ibadat di dapur ambil. Begitu di dapur nih orang ternyata datang, dia mau ambil garam. Buru-buru dia bilang sama tetangganya ini yang dia minta, Neng, ini masakan ente mau apa? Mau angus, katanya. Masakan mau angus, perasaan gua nggak masak apa-apa, katanya. Ya dia lari ke belakang, di dapur ternyata bener ada roti. Nah, ini berarti bukan orang Indonesia nih, bukan orang Jawa. Roti sih makanannya, kata Rawi. Ini Nabi yang cerita loh, Nabi yang cerita. Jadi Nabi itu kalau kumpul sama sahabat suka cerita-cerita kayak gini. Kata Nabi SAW, begitu dilihat sama ini perempuan